Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari Matius 2 ayat yang pertama sampai dengan 12. Beginilah kata Tuhan bagi kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Saudara, satu pertanyaan yang selalu viral ketika memasuki bulan Desember adalah, benarkah Yesus dilahirkan tanggal 25 Desember? Pertanyaan ini selalu menjadi pertanyaan yang viral, baik dipertanyakan oleh orang Kristen maupun juga oleh dari mereka yang bukan Kristen. Bahkan saudara, sampai ada orang Kristen yang tidak mau merayakan Natal karena ada pandangan bahwa 25 Desember bukanlah hari kelahiran Tuhan Yesus, tetapi lebih tepatnya hari kelahiran Dewa Matahari yang disembah oleh Kekaisaran Romawi sebelum mereka menjadi Kristen. Karena itu saudara, orang ini tidak mau merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Saudaraku, dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan Coptic Didaskalia Apostolorum pada tahun 189 sesudah Masehi, ada satu kalimat yang berbunyi, rayakanlah kelahiran Tuhan kita tepat tanggal 29 bulan Mesir keempat atau bulan Kiyah, atau tanggal 25 bulan Ibrani ke-9, atau tepatnya tanggal 25 Desember. Jadi saudara, peringatan kelahiran Tuhan tanggal 25 Desember bukan berasal dari budaya penyembahan berhala. Gereja mula-mula sudah merayakan kelahiran Tuhan setiap tanggal 25 Desember. Maka pertanyaannya saudara, apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita menyambut Natal atau menyambut peringatan kelahiran Tuhan? Saudaraku, firman Tuhan hari ini berbicara bagi kita. Sangat ironis, umat Tuhan yang begitu dekat dengan firman, bahkan kelahiran Mesias itu dinubuatkan dan dilahirkan di tengah-tengah umat, justru terkejut ketika mendengar berita lahirnya Raja orang Yahudi. Dan lebih parah saudara, yang memberi informasi tentang kelahiran Yesus atau kelahiran Mesias bukan berasal dari kelompok Farisi, bukan berasal dari kelompok ahli Taurat, maupun para pemimpin-pemimpin agama yang pada waktu itu seolah sebagai raksasa rohani. Namun saudara, justru berita kelahiran Sang Mesias itu berasal dari orang-orang Majus yang dikatakan berasal dari timur. Betapa malunya mereka pada waktu itu, yang sekalipun dekat dengan firman, sekalipun nampak akrab dengan firman, tetapi ternyata justru tidak mengetahui kelahiran Tuhan. Saudara, siapa orang Majus ini? Berdasarkan konteks dari Matius yang kita baca hari ini, orang Majus adalah orang-orang yang memiliki kapasitas pemahaman yang istimewa berdasarkan ilmu perbintangan. Jadi orang Majus ini adalah ahli bintang, ahli perbintangan. Mereka sangat bergantung pada penampakan bintang. Ketika lokasi persis yang ditunjuk oleh bintang itu tidak bisa diketahui, maka mereka menggunakan cara-cara lain yang alamiah, yang logis, yang masuk akal untuk mengetahuinya, yaitu bertanya kepada para pemimpin Yahudi. Salah satunya pada waktu itu adalah Raja Herodes. Jadi saudara, orang Majus ini bukan ahli sihir. Orang Majus di sini bukan ahli nujum. Karena seandainya mereka adalah ahli sihir, mungkin mereka akan melakukan ritual-ritual tertentu untuk mengetahui posisi Tuhan Yesus. Tapi yang mereka lakukan adalah bertanya
karena mereka adalah ahli perbintangan. Mereka bukan berasal dari orang Yahudi, namun mereka justru yang pertama kali mengetahui kelahiran Sang Mesias. Mereka tidak memiliki firman, namun justru mereka yang giat mencari Tuhan. Dan menariknya saudara, setelah berjumpa dengan bayi Yesus, padahal mereka ini termasuk kelompok raja, mereka berjumpa dengan bayi Yesus di kota yang kecil yaitu Bethlehem. Dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, Alkitab katakan, orang Majus ini bersuka cita ketika berjumpa dengan bayi Yesus. Dan sukacita itu, saudara, dinyatakan dengan mempersembahkan hasil terbaik dari negerinya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi saudara, dengan menampilkan kisah kedatangan orang-orang Majus ini, Matius ingin mendasarkan bahwa status Yesus sebagai Raja Israel, kekuasaannya bukan hanya terbatas pada wilayah umat saja, tapi sampai ke ujung bumi. Dan apabila kita mengakui Yesus sebagai Raja, maka pengakuan kita itu pun akan dinyatakan juga dengan membawa persembahan yang terbaik kepadanya. Karena itu saudara, sudahkah kita bersuka cita menyambut hari kelahiran Tuhan yang tinggal 10 hari lagi? Dan sudahkah kita mempersiapkan atau menyatakan sukacita itu dengan membawa korban persembahan? Mari kita sambut kedatangan Tuhan dengan membawa korban persembahan yang terbaik kepadanya, sebagai bentuk kita mengakui bahwa Yesus yang dilahirkan itu adalah seorang Raja. Tuhan memberkati. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami Bapa, bahwa salah satu bentuk kami merayakan kelahiran Tuhan, sukacita Natal itu adalah ketika kami membawa korban persembahan bahkan yang terbaik, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus, mereka membawa persembahan yang terbaik dari negeri mereka. Karena itu Bapa, ajarlah kami supaya ketika kami menyambut Natal itu, sukacita kami bukan sukacita dunia, tetapi sukacita dari sorga, sehingga kami membawa korban persembahan sebagai bentuk pengakuan kami bahwa Engkau adalah seorang Raja. Mengingat ya Bapa, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk Ibu Fang Piwa yang tepat pada pagi ini pukul 7 ataupun pukul 8 akan mengadakan operasi bahu kanan yang patah setelah terjatuh pada hari Kamis yang lalu. Hamba-Mu berdoa ya Bapa untuk proses daripada operasi ini. Dokter yang menangani, Tuhan tolong. Terlebih juga Ibu Fang Piwa. Inilah waktu untuk benar-benar mengakui iman dan percayanya kepada Tuhan.
Sehingga ketika dalam keadaan sakit, ketika dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan sendirian, nama Tuhan yang dipanggil, dan itu menunjukkan isi hatinya. Tolonglah ya Bapa, supaya setiap perkataan yang keluar adalah perkataan firman, bukan yang lain. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kedamaian, Engkau berikan ketenangan kepada IPIWA ketika akan menjalani operasi ini. Bagian kami adalah berusaha, tapi hasil itu kami kembalikan kepada Allah sendiri. Tidak lupa juga ya Bapa, hamba-Mu berdoa untuk Elia Zefanya yang hari ini akan kontrol ke dokter untuk mengetahui bagaimana hasil pemulihan dari siku tangan yang beberapa waktu lalu juga retak oleh karena terjatuh. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa ya Bapa, supaya hasil kontrol pun juga dapat dinyatakan baik. Demikian juga untuk Ibu Lydia yang mendampingi. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan iman supaya keluarga ini justru makin setia kepada Tuhan. Tidak lupa juga berdoa ya Bapa pada saat ini untuk adik kami, untuk anak kami, untuk anggota keluarga kami, yaitu Christabel Chandra Santoso, yang tepat pada hari ini berulang tahun, bertambah usia yang kelima. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Biarlah Christabel bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan dan juga takut akan orang tua. Demikian juga Kohendra bersama dengan C. Eva. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati dengan berkat rohani yang dari sorga. Biarlah pelayanannya adalah pelayanan yang makin terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Christabel Chandra Santoso. Tuhan memberkati.